5 pesawat tempur tercanggih di ASEAN dan Oseania tahun 2026 yang bikin langit kawasan makin padat, radar makin sibuk, dan pilot makin jarang ngantuk. Di era sekarang, pesawat tempur bukan lagi sekedar alat perang. Ia sudah jadi penentu keseimbangan kekuatan kawasan. Siapa yang menguasai langit biasanya juga punya pengaruh besar di darat dan di laut. Teknologi siluman, radar AESA, sensor canggih, hingga perang elektronik kini bukan lagi fitur mewah, tapi standar wajib. Jadi, membahas pesawat tempur tercanggih bukan cuma soal kecepatan atau manuver tajam, tapi soal siapa yang paling siap menghadapi perang modern. Biasanya kita fokus di Asia Tenggara saja. Kali ini, cakupannya kita perluas sedikit ke Oseania, biar persaingannya makin panas dan makin relevan. Memang, ada negara Oseania yang militernya kecil, seperti Tonga atau Fiji. Tapi jangan lupa, ada Australia, yang kalau urusan jet tempur, dompetnya serius. Oke, tanpa berlama-lama, berikut 5 pesawat tempur tercanggih di ASEAN dan Oseania tahun 2026. Pastikan nonton sampai akhir, karena nomor 1 bukan kaleng-kaleng. Di posisi kelima ada JAS-39 Gripen, salah satu jet tempur paling pintar di kelasnya. Pesawat multiguna generasi 4,5 buatan Saab Swedia ini dirancang untuk tempur udara, serangan darat, dan pengintaian, semua dalam satu paket yang ringan tapi canggih. Gripen punya mesin tunggal yang responsif, kecepatan hingga Mach 2, sistem fly-by-wire yang stabil, dan kemampuan lepas tandas dari landasan pendek, bahkan jalan raya kalau kepepet. Cocok buat negara yang nggak mau ribet bangun pangkalan besar. Soal senjata, Gripen bisa membawa rudal udara ke udara Meteor, bom berpemandu presisi, hingga rudal anti-kapal RBS-15F, plus 1 meriam 27 mm di jarak dekat. Total 8 hardpoint, dengan kapasitas sekitar 5,3 ton, cukup buat bikin lawan mikir 2 kali. Untuk avionik, varian CD memakai radar PS-05-A, sementara varian terbaru EF sudah pakai radar AESA dan IRST untuk deteksi pasif tanpa nyalain radar. Di kawasan ASEAN dan Oseania, Thailand jadi satu-satunya pengguna Gripen. Saat ini mereka mengoperasikan sekitar 11 unit varian CD dan sudah memesan varian EF terbaru sebagai bagian modernisasi armada. Di posisi keempat ada F-18 Super Hornet. Ada jet tempur yang badannya lebih besar dan ototnya lebih tebal, F-18 Super Hornet. Ini adalah versi upgrade dari Hornet klasik dengan kemampuan multirole generasi 4,5 yang sangat matang. Super Hornet bisa menjalankan hampir semua misi, tempur udara, serangan darat, close air support, hingga penindasan pertahanan udara musuh. Kecepatan maksimumnya sekitar Mach 1,8, tapi kekuatan utamanya ada di avionik dan muatan senjata. Radar AESA AN-APG-79 memberi kemampuan deteksi dan tracking yang jauh lebih unggul. Dengan 11 titik cantelan dan kapasitas muatan hingga 8 ton, jet ini bisa membawa rudal AMRAAM, Sidewinder, JDAM, rudal anti-kapal, sampai meriam 20 mm di hidungnya. Di kawasan ini, Australia adalah satu-satunya operator Super Hornet. Royal Australian Air Force mengoperasikan 24 unit, dan sampai sekarang, jet ini masih jadi tulang punggung penting kekuatan udara Australia, tentu dengan upgrade rutin biar nggak ketinggalan zaman. Di posisi ketiga ada F-15SG Strike Eagle. Kalau bicara jet tempur berat rasa monster, F-15SG milik Singapura wajib masuk daftar. Ini adalah salah satu jet tempur paling canggih yang pernah dioperasikan di Asia Tenggara. Dikembangkan dari keluarga F-15E Strike Eagle, varian SG dirancang khusus untuk kebutuhan Angkatan Udara Singapura. Kecepatan maksimumnya mencapai Mach 2,5, ditenagai 2 mesin turbojet yang sangat bertenaga. F-15SG dibekali radar AESA, sistem helmet mounted queuing, jadi pilot bisa mengunci target cukup dengan nengok, serta IRST untuk deteksi pasif tanpa nyalain radar. Sistem perang elektroniknya juga lengkap, dari radar warning receiver sampai jammer dan flare.
Dengan 15 titik cantelan dan kapasitas muatan lebih dari 10 ton, pesawat ini bisa membawa kombinasi senjata yang sangat berat, AMRAAM, Sidewinder, bom berpemandu presisi, hingga AGM-65 Maverick. Singapura mulai mengoperasikan F-15SG sejak 2010 dan saat ini memiliki sekitar 40 unit. Singkatnya, kecil negaranya, tapi serius urusan langit. Di posisi 2 ada Dassault Rafale, jet tempur multiguna generasi 4,5 plus asal Prancis yang terkenal fleksibel dan serba bisa. Rafale mampu menjalankan misi dominasi udara, serangan presisi darat, patroli maritim, hingga pengintaian elektronik. Desain sayap Delta Canard-nya membuat dia sangat lincah dengan kecepatan maksimum sekitar Mach 1,8. Pesawat ini punya 14 titik cantelan, meriam 30 mm, dan bisa membawa berbagai senjata canggih seperti Meteor, Storm Shadow, bom berpemandu, hingga rudal anti kapal Exocet. Perangkat elektroniknya dilengkapi radar AESA RBE-2AA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat ditakuti. Di kawasan ASEAN dan Oseania, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengoperasikan Rafale. Dari total 42 unit yang dipesan, beberapa unit pertama sudah masuk layanan dengan varian F4 yang merupakan versi paling modern saat ini. Rafale akan menjadi tulang punggung baru pertahanan udara Indonesia di era modern. Dan di posisi pertama, tak lain dan tak bukan F-35 Lightning II. Satu-satunya jet tempur generasi kelima di daftar ini. F-35 dirancang dengan teknologi siluman, sensor fusion tingkat tinggi, dan kemampuan peperangan elektronik yang sangat maju. Radar AESA AN-APG-81, Distributed Aperture Dashes 360 degrees, dan Electro-Optical Targeting System membuat pilot seperti punya mata di seluruh pesawat. Senjata dibawa di ruang internal agar tetap siluman, mulai dari AMRAAM, Sidewinder, bom berpemandu presisi, hingga meriam 25 mm. Kalau perlu, F-35 juga bisa membawa senjata eksternal dengan total muatan lebih dari 8 ton. Di kawasan ini, Singapura telah memesan 20 unit F-35, varian A dan B, dengan pengiriman awal direncanakan mulai akhir 2026. Sementara Australia sudah lebih dulu mengoperasikan F-35A sejak 2018, dengan total sekitar 72 unit aktif, menjadikannya salah satu operator terbesar di dunia. Jadi, itulah 5 pesawat tempur tercanggih di ASEAN dan Oseania tahun 2026. Langit kawasan makin modern, teknologinya makin pintar, dan persaingan makin serius. Kalau kamu punya tambahan info, pendapat sendiri atau ide video berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.